Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, ini pulang kerja ya. Ini pada video kali ini burung memang sengaja saya kepar ya. Artinya berangkat pagi saya masukin, dan ini mau pulang kerja saya masukin lagi. Jadi pada burung di depan saya ini ya kawan-kawan, karena memang faktornya itu di fisik ya. Artinya burung ini itu notabene itu dulu katanya pernah nampil, tapi nampilnya gimana saya nggak tahu deh. Tapi pas waktu saya track itu burung itu ternyata matung kawan-kawan. Jadi karena memang ini kondisinya habis mabung ya, jadi saya nggak memikirkan yang aneh-aneh, karena burung yang notabene powernya nol, walaupun dia kayak on ya, artinya seperti memang sudah ngobra-ngobra itu biasanya PHB kawan-kawan. Di rumah bocor deh, dibawa ke gantangan matung. Itu kan salah satu faktor yang di situ itu kita terkadang ini dirawat gimana, kok burung nggak punya mental, atau burung anyang-anyangan atau gimana. Itu memang burung itu faktornya itu tetap yang melapisi semuanya, itu tetap dasarnya itu power kawan-kawan. Ini murni burung pemakan jangkrik ya, artinya saya jangkrik itu 55 atau enggak 77. Jadi sebelum saya umbar seperti ini, burung ini saya kondisikan full JK ya, artinya saya berikan JK itu semampunya. Jadi terkadang kita ya kawan-kawan, terkadang kita itu merawat burung itu sambil memperhatikan apa yang kita rawat, dan kita cocokkan apa yang kita lihat. Mungkin burung di rumah ya gacor, buka-buka ekor kayak ini ya. Ini sudah dapat 4 hari kawan-kawan hidup di umbaran. Saya juga merawat ini tuh sambil lalang ya, artinya ya sambil memperhatikan. Dan di situ itu ternyata memang burung di depan saya ini memang fisiknya itu lemah, artinya staminanya dia saat dibawa ke gantangan, terus dia ini saya sambil ngeloloh ya, ini ngeloloh tengkek udang ini kawan-kawan. Ini buat hiburan ini. Tapi kemarin karena nggak tahu ya ini materinya apa, ini tengkeknya ini udah masuk ini kawan-kawan, udah ada tengkeknya ini. Materinya sudah ada tengkeknya. Jadi terkadang kita itu nggak tahu burung yang kita rawat ini faktornya apa sih. Kalau kita mengamati burung, sedikit-dikit over birahi, sedikit-dikit over emosi. Padahal penunjukan semuanya burung itu kalau yang namanya gelagat itu sama kawan-kawan. Kalau kita hanya memikirkan oh itu birahi, itu emosi, pokol kawan-kawan, mumet wes toh, mumet tanpa memperhatikan apa yang kita rawat ini tujuannya buat apa, kan seperti itu. Terus faktor yang mendasari burung kok menjadi negatif itu apa? Karena untuk merawat burung yang seperti ini ya kawan-kawan, saya nggak akan yang namanya pakai mandi. Yang jelas di situ itu mungkin ya, kalau burung ini belum nampil, belum saya coba ya, belum saya mandikan, karena saya hanya di situ itu benar mengejar fisik. Bahwasanya burung yang pada saat kita bawa saat kita rensel, kita perjalanan, itu burung itu capek loh kawan-kawan. Itu butuh yang dimana itu dia untuk menyeimbangkan kakinya mencengkram pada saat dibawa, itu memang dia tuh harus butuh stamina. Sebelum dia tarung saja dia sudah capek, apalagi mau tarung kan. Kalau nggak mbagong kunci ya matung, kan seperti itu.
Makanya untuk merawat burung yang notabene bahan anyang-anyangan seperti ini ya, ini kalau hanya buat sekedar ngopi terus trek-trekan di rumah, wah nyenengke kawan-kawan, nggak ada kesalahan. Tapi kalau dibuat yang tekanannya di situ itu di laberan ya, yang tekanannya itu tinggi, wah baru kelihatan. Makanya untuk kawan-kawan sendiri merawat burung itu parameternya itu apa kan seperti itu. Kalau memang harus parameternya harus di laberan ya harus kita coba laberan, bukan yang di situ itu antara kita rawat terus kita trek biasa terus sebagai acuan, itu nggak bisa kawan-kawan. Karena setiap proses perjalanan untuk membentuk power sebuah kacer itu kita itu harus paham setarnya, bahwasanya mungkin saat ini burung ini pakai umbar, tapi besok kalau sudah perform itu sudah beda kawan-kawan, sudah beda. Artinya burung juga di situ itu kita mencari sehatnya, terus setelah kita rawat itu juga dia butuh istirahat. Makanya pada video kali ini ya, video kali ini sebagai sharing dimana burung yang kita rawat, kalau memang di situ kita ingin membentuk sebuah power ya kita jangan keburu-buru. Artinya di situ itu harus ada yang namanya istirahat, terus penempatan yang baik. Karena kalau kita burung yang kita rawat terus kita langsung kita bahasanya setting ya, setting atau apa itulah, itu ya tetap saja ya zong. Makanya untuk mengenali sebuah karakter itu nggak bisa kawan-kawan, yang namanya 1 minggu 2 minggu bahkan sampai 3 minggu ya butuh waktu. Semakin kita setarnya dari min yang dalam, artinya masih kejauhan ya, semakin kita agak lama. Karena yang namanya pembentukan fisik ini burung yang benar-benar di situ itu memang bisa diumbar ya, artinya bisa diumbar dan bisa dijemur ya, bisa dikatakan tipe dingin tapi JK-nya masih tinggi. Terus apakah itu menjadi acuan kalau dia perform dengan seperti itu? Ya kita nggak tahu. Yang namanya untuk awal ya prosesnya seperti ini. Bahkan besok kalau dia sudah nampil bahkan sudah stabil di perform, itu beda kawan-kawan. Perform pertama terus nanti perform kedua ketiga itu yang namanya setelan itu nanti. Makanya untuk saat ini saya hanya ya nggak muluk-muluk ya, artinya saya hanya mengejar yang di situ itu power. Karena burung waktu pas datang itu nggak ada materi yang di situ itu, mungkin ada macam-macam ya, ini ada tengkeknya, itu kita nggak tahu karena memang kita itu belum mengerti apa yang menjadi kapasitas materinya ya. Tapi setelah kalau memang burung itu sudah mempunyai power semuanya yang ia punya, bahkan bakatnya ya isiannya pasti akan keluar, bahasanya muntah beling lah. Kayak seperti ini sudah lumayan ya kawan-kawan, ini sudah sedikit mendapatkan yang namanya dia itu stamina ya. Ini materinya sudah mulai keluar semua. Jadi pada video kali ini ya ini sedikit trik yang di situ itu. Kalau kita melihat terkadang burung di rumah gacor terus buka ekor di trek juga mau, tapi dibawa ke kandangan bisu, itu ya faktornya tetap satu kawan-kawan, power stamina. Nah untuk membentuk power stamina itu nggak satu jalan. Ini kan burung yang bisa dikatakan mayoritas ya, artinya umum. Burung diumbar, burung seperti yang di situ itu kita benar-benar kalau secara akal itu logikanya masuk. Tapi memang ada yang benar-benar di situ itu untuk membuat power itu nggak harus ada yang namanya umbar ataupun jemur ya. Makanya setiap burung yang mengenali karakter aslinya tuh ya yang rawat sendiri. Artinya fungsi dari
kita pengondisian, entah itu nanti pakai jika ataupun pakai kroto ataupun nol, itu tetap kita itu meraba bahwasanya burung yang kita rawat ini makanannya apa. Setelah kok dia makan, kita temukan apa efeknya, terus kenapa kok dia masih ada negatifnya, itu faktornya apa, dicari, bukan obatnya. Om, kalau dirawat burung bagong terus cia itu gimana Om? Lah faktornya tuh apa? Kan yang rawat panjenengan semua, kan seperti itu. Makanya yang namanya mengenali karakter itu enggak 1 hari 2 hari, bahkan 1 minggu 2 minggu ya. Butuh proses kawan-kawan. Karena dulu saya pernah merawat burung, itu pernah tampil dengan jangkrik tinggi itu 1 burung loh, terus jalan, terus tampil dengan jangkrik minim, bahkan dia itu sampai 0 ya, artinya di situ itu 0, hanya fur, itu juga pernah. Yang namanya perjalanan burung itu nggak ada yang namanya paten. Kita bermain nyawa itu melihat apa yang terlihat mata gelagat burung kita sendiri ya. Makanya pada video kali ini ya, ini sedikit muter-muter, ini nggak tahu ya kawan, yang jelas di situ itu sifatnya sharing ya. Semoga membantu dan bermanfaat. Oke kawan-kawan, terima kasih yang menyimak. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam burung pakpo ya. Tetap kita slow, santai merawat burung dan perhatikan burung kesayangan kita sendiri. Terima kasih.